warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi dan pelajaran 2024-2025, yaitu soal paket 4 UD Mawakul. Di video kali ini, yang akan saya jelaskan adalah tentang cara memproses buku besar. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah lembar kerja buku besar yang akan kita gunakan ya pada tahap memproses buku besar atau posting ke buku besar ya. Nah, untuk posting ke buku besar, ini data yang kita butuhkan adalah yang pertama, kita membutuhkan data trial balance atau neraca saldo per 30 November ya. Kita membutuhkan data neraca saldo ini yang datanya akan kita jadikan sebagai saldo awal per 1 Desember. Nah, tahap berikutnya setelah kita selesai memposting data dari trial balance atau neraca saldo per 30 November, baru kita akan memposting data dari jurnal ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya. Nah, di sebelah kiri adalah data trial balance atau neraca saldo per 30 November 2024. Sedangkan di sebelah kanan adalah lembar kerja buku besar ya. Nah, sekarang kita akan mulai posting. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama yang akan kita posting adalah data dari trial balance ya. Cara postingnya, kita lihat di sini di trial balance. Ini yang pertama ada kode akun 1.1100, nama akunnya adalah cash in bank. Nilai cash in bank ini ada di sebelah debit ya, senilai 1.127.260.000. Nah, ini akan kita posting ke dalam buku besar cash in bank ya, dengan kode 1.1100. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 1, karena saldo per 30 November ini merupakan saldo tanggal 1 Desember ya. Deskripsinya kita buat saldo awal, referensinya kita checklist. Nah, karena dia merupakan saldo awal, langsung kita ke kolom balance ya. Kita letakkan nilainya di sebelah debit, karena dia merupakan saldo debit ya. Kemudian kalau sudah, yang kedua di sini ada petty cash. Nilainya ada di sebelah debit 8.700.000. Kita posting ke dalam buku besar petty cash. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist. Nilainya kita letakkan langsung di balance sebelah debit ya. 10 juta. Berikutnya akun receivable, ada saldo debit 337.955.000. Maka kita ke buku besar akun receivable ya. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit. Kemudian ada allowance. Allowance ini saldonya ada di sebelah kredit ya, senilai 12.800.000. Maka kita posting ke dalam buku besar allowance, kita buat di sini tanggalnya tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah kredit, karena dia ada di sebelah kredit ya. Berikutnya kita lihat di sini ada merchandise inventory, nilainya 415.500.000. Kita ke merchandise inventory ya. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit 415.500.000. Kemudian office supply, nilainya ada di sebelah debit 10.300.000. Kita ke buku besar office supply. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit 10.300.000. Berikutnya di sini ada prepaid insurance 17.500.000. Kita ke buku besar prepaid insurance. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsi saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit
Kemudian ada prepaid trend 22.500.000 di sebelah debit. Kita ke buku besar prepaid trend. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsi saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit. 22.500.000. Kemudian ada PPN income, nilainya di debit 48.760.000. Kita ke buku besar prepaid income, kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit. Kemudian equipment at cost, nilainya 22 juta di debit. Kita ke equipment at cost ya. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit. Kemudian equipment accumulated debt, nilainya ada di kredit 16.500.000. Kita ke equipment accumulated debt, kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist, nilainya kita letakkan di balance sebelah kredit ya, senilai 16.500.000. Kemudian ada account payable, nilainya ada di kredit 195.804.000. Maka kita ke buku besar account payable ya. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsi saldo awal, referensinya kita checklist, nilainya kita letakkan di balance sebelah kredit. Ya. Kemudian yang lainnya pun seperti itu, semua kita posting. Yang ada di kredit letakkan di kredit, yang ada di debit letakkan di debit. Kita jadikan sebagai saldo awal sampai dengan yang terakhir akun income tax expense ya. Nilainya ada di debit 5.033.000. Ya, jadi kita posting semua datanya sampai dengan yang terakhir. Ya, income tax expense ya. Kita posting di sini datanya. Tanggal 1, deskripsinya saldo awal, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit. Ya. Nah, berikutnya kalau kita sudah selesai memposting data saldo awal ya, data saldo awal ini sudah kita posting semua, baru kita ke jurnal ya. Kita akan posting data dari jurnal. Kita lihat data jurnal. Nah, ini adalah jurnal yang akan kita posting datanya ke dalam buku besar ya. Dan yang kita posting itu datanya kita ambil dari rekapitulasinya. Karena kolom rekapitulasi ini mempermudah kita dalam proses posting ke buku besar, ya. Nah, yang pertama kita akan posting data dari purchase journal. Kita lihat di sini ya. Di rekapitulasi purchase journal ini ada 4 kolom, ya. Berarti di sini untuk 2 kolom pertama ini merupakan sisi debit. Sedangkan 2 kolom berikutnya ini merupakan sisi kredit, ya. Cara penginputannya, yang pertama kita akan menginput kode akun 1.500 dengan nilai di sebelah debit 580.500.000. Maka di general ledger atau buku besar kita ke kode 1.500 ya. Ini kode 1.500. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 31. Deskripsinya kita isi dengan purchase journal ya, atau kita singkat PJ. Referensinya kita isi dengan halaman purchase journal ya, yaitu halaman 1. Nilainya letakkan di sebelah debit. Ya, 580.500.000 ya. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ini kita jumlah ya. Nilainya jadi 996 juta. Kalau sudah, berikutnya kita ke data rekapitulasi yang kedua, yaitu kode 1.900. Nilainya 63.855.000. Kita ke kode 1.900. Ya, ini kode 1.900. PPN income ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya PJ, referensinya halaman jurnal ya, yaitu halaman 1, nilainya letakkan di sebelah debit. 63.855.000. Ya. Kemudian balance-nya debit ketemu debit, berarti kita jumlahkan.
Berikutnya rekapitulasi yang ketiga untuk sisi debit. Ini ada kode 5.200. Nilainya 2.300.000. Kita ke kode 5.200. Ya, ini kode 5.200. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ini dijumlah. Ya. Berikutnya di rekapitulasi purchase journal ini ada di sisi kredit ya. Di sisi kredit ini kodenya 2.100, nilainya 646.655.000. Maka kita ke kode 2.100. Ya, ini kode 2.100. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Ya, karena dia ada di sebelah kredit. Kemudian balance-nya kredit ketemu kredit berarti dijumlah. Jadi 842.459.000. Selesai untuk data rekapitulasi dari purchase journal. Ya. Berikutnya kita ke jurnal yang kedua. Kita ke sales journal. Ingat ya, di sales journal ini kita fokus ke dalam kolom rekapitulasinya. Dan ingat lagi, untuk dua kolom pertama ini merupakan sisi debit. Ya, kita mulai posting. Yang pertama kode 1.300, nilainya ada di sebelah debit 635.480.000. Kita ke kode 1.300. Ya, ini kode 1.300. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 31, deskripsinya SJ atau sales journal. Referensinya adalah halaman sales journal ya, yaitu halaman 1. Nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit dijumlah. Ya. Berikutnya rekapitulasi yang kedua kode 5.100, nilainya 462.800.000 ya. Maka kita ke kode 5.100. Ya, ini kode 5.100, kita buat di sini. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya SC, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit dijumlah. Ya. Nah, berikutnya kita akan memposting data sisi kredit ya. Yang pertama ada kode 4.100, nilainya 568 juta. Maka kita ke kode 4.100. Ya, ini kode 4.100. Kita buat di sini tanggal 1, deskripsinya SC, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit dijumlah. Kemudian kode 2.800. Nilainya ada di kredit 62.480.000. Kita ke kode 2.800. Ya, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya SC, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit dijumlah. Berikutnya kode 4.400, nilainya 5 juta. Kita ke kode 4.400. Ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya SC, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit dijumlah. Terakhir untuk rekapitulasi sales journal ada kode 1.500, nilainya 462.800.000. Kita ke kode 1.500. Ya, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya kita isi dengan SC, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi.
Jadi 533.200.000. Selesai untuk rekapitulasi sales jurnal. Ya. Berikutnya kita ke cash receipt jurnal. Kita fokus ke dalam kolom rekapitulasinya. Ya. Yang pertama ada kode 1 1100, nilainya 399.935.000. Kita ke kode 1 1100. Ya, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya CRJ, referensinya diisi dengan halaman dari cash receipt jurnal ya, yaitu halaman 1. Kita buat di sini 1. Kemudian nilainya ini kita letakkan di sebelah debit ya. Karena dua kolom yang pertama ini merupakan kolom debit. Kita buat di sini, nilainya di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ini dijumlah. Berikutnya kode 5.100. 5.100 ini nilainya di debit 16.700.000. Kita ke kode 5.100. Ya, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita jumlah. Ya. Kemudian kita akan mengposting data yang di sebelah kredit. Yang pertama kode 1 1.300, nilainya 377.180.000. Kita ke kode 1 1.300. Ya, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Jadi 596.295.000. Kemudian di rekapitulasi ada kode 4.100. Kita ke kode 4.100. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit dijumlah. Kemudian kode 2 1.800, nilainya 2.255.000. Kita ke kode 2 1.800. Ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit kita jumlah. Terakhir untuk cash receipt jurnal ini kode 1 1.500 ya, nilainya 16.700.000 di kredit. Kita ke kode 1 1.500. Ya, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya adalah CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi. Jadi 516.500.000. Nah, selesai untuk proses posting dari cash receipt jurnal. Ya. Berikutnya kita akan posting data dari cash payment journal. Ya, kita fokus ke dalam kolom rekapitulasinya. Untuk dua kolom pertama ini merupakan pencatatan sisi debit ya. Kita mulai posting. Yang pertama kode 2 1.100, nilainya 60.606.000. Kita ke kode 2 1.100. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CPJ atau Cash Payment Journal. Referensinya adalah halaman Cash Payment Journal yaitu halaman 1. Nilainya kita letakkan di sebelah debit ya, senilai
60.606.000. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit ya, berarti kita kurangi. Jadi 781.853.000. Kemudian kode 2 2100, nilainya 150 juta. Kita ke kode 2 2100 ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi ya, jadi 0. Berikutnya kode 9100, nilainya 15 juta. Kita ke kode 9100, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit di jumlah. Kemudian kode 6700. Kita ke kode 6700. Ya, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit ya, senilai 10 juta. Sehingga balance-nya debit ketemu debit di jumlah. Berikutnya kode 6800, nilainya di debit 1.500.000. Kita ke kode 6800, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya adalah CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit di jumlah. Berikutnya kode 1200, nilainya di debit 1.600.000. Kita ke kode 1200. Ini kode 1200, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit di jumlah. Jadi 11.600.000. Kemudian untuk cash payment journal yang terakhir, di rekapitulasinya ini ada di sebelah kredit ya, kodenya 1100, nilainya 238.706.000. Kita ke kode 1100, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya kita isi dengan CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi. Jadi 1.287.189.000. Ya. Selesai untuk posting data dari cash payment journal ya. Berikutnya kita akan posting data dari general journal. Kita fokus ke dalam kolom rekapitulasi. Dan ingat, dua kolom pertama ini merupakan sisi debit ya. Kita lihat di sini yang pertama kode 4.200, nilainya 27 juta. Kita ke kode 4.200. Ya, ini kode 4.200, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya GJ atau General Journal. Referensinya adalah halaman jurnal ya, yaitu halaman 1. Kita buat di sini 1. Nilainya letakkan di sebelah debit, 27 juta. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ini di jumlah. Berikutnya kode 2.800. Nilainya ada di sebelah debit ya, 2.970.000. Kita ke kode 2.800. Ya, ini kode 2.800. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit kita kurangi. Kemudian kode 1.500, nilainya 22 juta. Kita ke kode 1.500.
kode 1.500 kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita lihat lagi data di rekapitulasi jurnal. Untuk kode 1.500, ini bukan hanya ada di sisi debit, tapi ada juga di sisi kredit, ya. Nilainya 16.300.000. Maka di sini kamu catat juga nilainya di sebelah kredit. Sehingga balance-nya nanti debit ditambah debit dikurang kredit, ya. Jadi 516.500.000 ditambah 22 juta dikurangi 16.300.000. Hasilnya 522.200.000. Ya. Berikutnya kita akan menginput kode 2.100. Nilainya 18.093.000 di debit. Kita ke kode 2.100 ya. Ini kode 2.100. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit berarti kita kurangi. Jadi 763.760.000. Berikutnya kita akan memposting yang sisi kredit ya. Yang pertama kode 1.300, nilainya 29.970.000. Kita ke kode 1.300. Ya, ini kode 1.300, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi. Kemudian kode 5.100, nilainya 22 juta. Kita ke kode 5.100. Ya, ini kode 5.100. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya ada di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Kemudian kode 1.900, nilainya 1.793.000. Kita ke kode 1.900. Ya, ini kode 1.900. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Selesai untuk posting data dari General Journal. Ya. Berikutnya yang terakhir kita ke Petty Cash Journal. Ya, kita ke rekapitulasi Petty Cash Journal. Kita lihat di sini, yang pertama kodenya 2.200, nilainya 900.000. Kita ke kode 2.200. Ya, ini kode 2.200, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya PCJ atau Petty Cash Journal, referensinya halaman 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit berarti dikurangi. Kemudian kode 1.600, nilainya 700.000. Kita ke kode 1.600. Ya, ini kode 1.600. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya PCJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita jumlah. Terakhir untuk Petty Cash Journal, ini ada di sisi kredit, kodenya 1.200. Kita ke kode 1.200. Ya, ini kode 1.200, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya PCJ atau Petty Cash Journal, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit berarti kita kurangi. Ya. Selesai untuk proses posting data dari Petty Cash Journal. Nah, kalau semua data sudah kita posting, tahap berikutnya kita akan membuat trial balance ya, atau neraca saldo. Namun untuk pembahasan tentang trial balance atau neraca saldo, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya.
Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.